Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletrop Devon ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah tiba di sebuah tempat yang mungkin dilindungi oleh kabut ungu ya. Saat ini Xiaoyan lalu berkata, "Aku rasa tidak mudah untuk memasuki pulau ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berhenti di luar kabut ungu karena dia bisa merasakan krisis yang sangat kuat, dan krisis ini sepertinya mengancamnya. Kabut semacam ini seharusnya menjadi semacam segel formasi perlindungan yang sangat kuat, dan kabut ini penuh dengan fluktuasi yang sangat menghancurkan. Jika aku bergegas masuk, aku pasti akan langsung terkunci di dalamnya, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba ada sosok yang muncul dari kejauhan. Orang ini menggunakan jubah panjang, dan dia menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat tenang. "Hei, ada urusan apa? Kamu datang ke tempat ini? Apakah ada seseorang yang menyuruhmu?" tanya dari orang itu. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. "Tidak ada," jawab dari Xiaoyan. "Apakah ada yang mengundangmu?" tanya dari orang itu lagi. Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata itu. "Jika tidak ada yang memerintahmu atau mengundangmu ke sini, maka silakan kamu pergi dari sini," ucap dari orang itu. Setelah orang itu selesai berbicara, dia segera berbalik dan ingin masuk ke dalam kabut ungu lagi. "Tunggu saudaraku, aku di sini untuk bertemu dengan permaisuri," ucap dari Xiaoyan. Pria itu lalu menghentikan langkahnya. Kemudian dia menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang aneh. Mendengar itu, pria itu pun lalu berkata, "Apakah kamu makhluk dari dunia Senki yang telah diasingkan dari sini?" tanya dari orang itu. Xiaoyan pun lalu mengangguk, dan pria itu lalu berbalik secara perlahan. Dia menatap ke mata Xiaoyan. "Saat ini, para pemburu dewa sepertinya sedang mencarimu. Kamu seharusnya sudah tahu. Lagi pula, dunia nyata Xuanyin ini tidak menyambut orang dari dunia Senki atau seseorang yang berasal dari dunia Senki. Siapapun yang berasal dari dunia Senki harus dibunuh tanpa ampun," ucap dari pria itu. Pria itu lalu menatap ke arah Xiaoyan dan auranya secara perlahan terpancar. "Tunggu dulu saudaraku, apakah aku boleh bertanya, mengapa permaisuri begitu membenci orang-orang dari dunia Senki?" tanya dari Xiaoyan. "Lebih baik kamu diam. Kamu hanyalah seseorang fighting god bintang 7. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal semacam itu," ucap dari pria itu lagi. Auranya yang kuat tiba-tiba meledak, dan kekuatan orang itu berada di puncak fighting god bintang 8. Ada sekitar 400 juta fondasi sumber gas yang dia miliki. "Apakah itu semua karena Junsang?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Junsang? Aku tidak tahu siapa itu," ucap dari pria itu. "Bagaimana dengan Gu Zhongsheng?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Aku juga tidak tahu dia," ucap dari pria itu lagi. "Ada," ucap dari Xiaoyan sambil merasakan mungkin ini akan sangatlah ribet. Saat ini, Xiaoyan merasa ditipu oleh sang permaisuri di kuil kuno. Pria di depan Xiaoyan ini tidak tertarik untuk berbicara dengan Xiaoyan, dan dia juga tidak berencana untuk membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja setelah dia mengetahui bahwa Xiaoyan ini berasal dari dunia Senki. Sebuah cahaya kemasan lalu melintas di tangannya, dan sebuah tombak emas muncul di telapak tangannya. Kabut ungu di belakangnya semakin mengembun dengan sangat deras. Ada niat membunuh yang memancar dari matanya. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas saja. Sepertinya Xiaoyan memang harus bertarung dengan orang itu. Saat cahaya keemasan itu muncul di belakang pria itu, tatapan mata Xiaoyan pun sedikit menyempit. Sepertinya Xiaoyan belum tahu untuk atau dia memutuskan untuk mengeluarkan klon leluhur iblis immortal atau tidak untuk melawan orang ini. "Kalau begitu, aku juga ingin melihat apakah kekuatan fisikku sekarang bisa mengimbangi seseorang yang berada di kekuatan fighting god bintang 8 atau tidak," gumam dari Xiaoyan. Saat ini, tinjunya sudah sedikit mengencang, dan
Fondasi sumber gasnya juga yang agung ikut meledak. Ada fluktuasi sumber gas, mungkin sebanyak sekitar 40 juta saja memancar dari tubuh Xiaoyan. Ditambah dengan kekuatan Yaoyan, fondasi sumber gas Xiaoyan secara tiba-tiba langsung naik melebihi 100 juta. Api yang membara menutupi tubuh Xiaoyan saat ini. Dan ada kilatan petir hitam yang melintas melalui api yang membara itu. Aura Xiaoyan ini cukup mengesankan. Ekspresi Xiaoyan terlihat serius sekarang. Saat melihat kabut ungu ini, Xiaoyan tidak bisa menebak alasan mengapa pria ini memiliki kepercayaan diri pasti terkait dengan kabut ungu di belakangnya. Jadi, Xiaoyan harus bisa mengendalikan segel formasi kabut ungu sebelum dia bertarung melawan orang itu. Untungnya, Xiaoyan membawa Dongyan. Jadi, Xiaoyan tidak perlu takut dengan urusan segel menyegel dan ya seperti itulah. Itulah memang kelebihan dari Dongyan ini. Wuss! Sosok pria itu pun lalu diselimuti cahaya yang berwarna keemasan. Dan cahaya keemasan pada tombak miliknya juga berkedip. Lalu ratusan juta sumber gas terbungkus di tombaknya. Dan setelah pria itu melayang atau menyerangnya ke arah Xiaoyan, tombak cahaya milik pria itu pun melesat di udara. Saat sudah dekat, tiba-tiba Xiaoyan menghilang di bawah cahaya keemasan itu. Sepling-cling. "Oh, apakah kamu ingin melarikan diri?" ucap dari pria itu. Pria itu tampaknya memiliki kepercayaan diri yang cukup dengan kecepatannya. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan ini bisa menghindari serangan itu. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan sudah muncul di belakangnya. "Tinju 7 kekuatan penghancur," teriak dari Xiaoyan. Dededuk. Buar. Pria itu pun langsung kaget. Dia tidak pernah menyangka kalau Xiaoyan ini mampu menandinginya. Dia langsung merasakan kekuatan fisik Xiaoyan yang sangat kuat. Dan dia langsung mengerti bahwa ini adalah modal yang dimiliki oleh Xiaoyan untuk melawannya. "Yaobing!" teriak dari Xiaoyan. Saat cahaya putih melesat dari mata Xiaoyan, pria itu langsung tidak bisa bergerak. Dan kegelapan atau kepalan tangan Xiaoyan ini langsung mendarat di wajahnya. Buar! Xiaoyan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. 8 urat nadi petir poid langsung meletus. Xiaoyan meninju pria itu sekali lagi dengan cara terus menerus. Buar! Dengan serangan yang berkelanjutan dari Xiaoyan ini, pria itu pun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Segel formasi arai setan ungu kuno," ucap dari pria itu. Kemudian pria itu pun masuk ke dalam kabut ungu. Dan kabut ungu yang ada di sekitarnya mengembun dalam sekejap. Dan gelombang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur pun mendekati kabut itu. "Dongyan, cepat lakukan sesuatu," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Dongyan yang masih belum bergerak. Lalu Xiaoyan pun menampar Dongyan lagi. Pak! Aduh! Sialan! Memecahkan formasi ini sama saja dengan memeras banyak tenagaku sekarang, ucap dari Dongyan. Lalu sebuah cahaya biru dari mata besar Dongyan melesat ke arah segel itu. Dan segel itu langsung bergetar hebat. Namun kabut itu tetap bergerak ke arah Xiaoyan dan juga Dongyan. "Mari kita lihat siapa yang lebih kuat," ucap dari Dongyan dengan penuh percaya diri kali ini. Buar! Akhirnya Dongyan dapat memecahkan segel formasi itu dalam sekejap. Dan inilah memang kelebihan dari Dongyan itu. Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi lebih suram. Bagaimana dia bisa mengendalikan segel formasi arai setan ungu kuno ini, ucap dari pria itu. "Hahaha, tentu saja, karena aku memang sangat kuat," ucap dari Dongyan. Wuss! Sinar cahaya milik Dongyan lalu melesat menyerang ke arah pria itu. Buah! Pria itu pun segera memuntahkan seteguk darah dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ketakutan di matanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana bisa Xiaoyan berhasil mengendalikan segel formasi arai setan ungu miliknya. Setelah itu, pria itu pun ingin melarikan diri. "Jika kamu tidak berhenti, kamu akan mati di sini," ucap dari Xiaoyan. Setelah merasakan ancaman kematian yang begitu kuat, pria itu pun lalu membeku.
Xiaoyan pun langsung melesat ke arah pria itu. Tetapi sebelum Xiaoyan melesat, dia mendengar suara orang lain yang ada di sana. Jika kamu berani menyerang Xiao King, dia akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari suara itu. Kemudian ada 3 sosok yang melayang di depan Xiaoyan. Semuanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Mereka memegang senjata dan menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat dingin. Xiaoyan pun langsung mengerti dan berhenti melesat. Tunggu dulu, saudaraku. Apakah kalian tahu mengenai Supreme? Tanya dari Xiaoyan sambil memegang pedang Bang Wang Quanzong miliknya. Supreme. Mereka bertiga lalu mengerutkan keningnya dan menunjukkan ekspresi kebingungan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan mereka sepertinya tidak tahu siapakah Supreme itu. Sepertinya kalian memang tidak mengetahuinya. Aku kesini hanya ingin bertemu dengan permaisuri. Aku sama sekali tidak memiliki niat buruk. Bisakah aku bertemu dengannya? Ucap dari Xiaoyan sambil membungkukkan badannya. Meskipun Xiaoyan ini sudah berlaku sangat sopan, tetapi ketiga orang ini tampaknya memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menghentikan Xiaoyan memasuki tempat itu. Orang-orang dari dunia Senki sepertimu tidak pantas untuk bertemu dengan permaisuri. Jika kamu tidak ingin mati, segeralah pergi keluar dari Xiao King ini, ucap dari 3 orang itu. Xiao King itu adalah tempat di mana Xiaoyan berada sekarang ya. Itu adalah tempatnya Xiao King, bukan orang yang sebelumnya bertarung dengan Xiaoyan. Sepertinya aku memang harus menggunakan kekasaran di sini, ucap dari Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Ketiga orang itu adalah petarung fighting god bintang 8. Dan yang terkuat dari mereka adalah seseorang fighting god bintang 8 tahap akhir. Mereka bertiga sangat percaya diri. Dan mereka semuanya percaya bahwa Xiaoyan hanyalah seseorang fighting god bintang 7 yang lemah saja. Jadi mereka tidak perlu takut kepada Xiaoyan ini. Buar. Tiba-tiba lautan api di tubuh Xiaoyan pun meledak. Dan ada naga petir yang muncul untuk melindungi tubuh Xiaoyan ini. Kartu poin kekaisaran. Segel Shira, puncak fase, teriak dari Xiaoyan. Ini adalah 3 benda yang didapatkan oleh Xiaoyan dari 3 dewa. Dan saat ini Xiaoyan bisa dengan mudah berurusan dengan seseorang fighting god bintang 8 atau 3 orang sekaligus yang berada di tahap fighting god bintang 8. Lalu setelah Xiaoyan berteriak seperti itu, sebuah kekuatan meletus darinya. Berbibu, buar. Setelah beberapa kali beradu serangan, 3 orang fighting god bintang 8 itu tampaknya malu. Karena mereka sudah mulai tersadar bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk bisa mengalahkan Xiaoyan ini. Mereka segera membentuk sebuah segel tangan. Dan Dongyan pun lalu menunjukkan kekuatannya. Sekarang adalah giliranmu Dongyan. Tunjukkan kepada mereka seberapa kuat dirimu, ucap dari Xiaoyan. Dongyan pun terkejut karena sudah terbiasa dipukuli oleh Xiaoyan. Dia tiba-tiba dipuji oleh Xiaoyan. Dongyan menjadi semakin bersemangat kali ini. Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, ucap dari Dongyan. Wuspling! Cahaya biru tiba-tiba melonjak dari mata Dongyan. Dan seluruh formasi besar Xiao King pun bergetar hebat. Kemudian kekuatan agung dari segel milik Dongyan ini turun langsung dari langit dan menyelimuti 3 fighting god bintang 8 itu. Dan kemudian mereka bertiga langsung menjerit kesakitan. Xiaoyan sudah tidak peduli dengan ketiga orang ini. Pada saat ini dia lalu mendekati Xiao King dan dia bisa melihat inti dari ketinggian ini. Di dalam sana sepertinya ada istana yang megah. Semuanya terbuat dari kristal dan tampak berkilauan. Sungguh karya seni yang sangat hebat, ucap dari Xiaoyan sambil melihat istana di dalam Xiao King ini. Setelah memasuki Xiao King, Xiaoyan masih dapat merasakan bahwa tempat ini mengandung sumber gas yang sangat kaya. Tempat ini juga mungkin menjadi tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi.
Dan meskipun pulau ini sangatlah besar, di sini tidak banyak makhluk hidup sehingga sumber daya di sini sangatlah berlimpah jika dibandingkan dengan pulau yang lainnya yang ada di dunia ini. Pada saat ini, istana kristal itu ada sebuah berkas cahaya meletus dari sana dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat itu dia lalu berkata, "Apalagi ini?" tanya dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan bisa menyadari ini dengan sangat mudah. Xiaoyan melayang di atas kristal itu, kemudian ada selusin sosok yang menyapu keluar dari kristal itu mengepung Xiaoyan pada saat ini. Saat melihat ada selusin sosok yang mengelilinginya, Xiaoyan pun semakin kesal dan dia semakin yakin bahwa permaisuri ada di tempat itu. Lalu dia merasa sepertinya benar-benar permaisuri di kuil kuno ini benar-benar menipu Xiaoyan saat ini. Sudahlah, mungkin aku akan pergi saja dari sini karena Xiaoyan merasa putus asa ya. Mungkin sang permaisuri kuil kuno ini benar-benar menipunya karena ketika dia tiba di sini ingin bertemu dengan sang permaisuri, ternyata permaisuri membenci orang-orang dari dunia Senki. Xiaoyan pun segera berbalik secara perlahan dan bersiap pergi dari sana. Tetapi pada saat ini ada sebuah suara yang terdengar dari istana kristal itu. "Tunggu sebentar," ucap dari suara itu. Xiaoyan pun berhenti sejenak. Kemudian sosok-sosok yang mengepungnya perlahan mulai berpencar. Dan di belakang mereka ada sinar berwarna emas yang menyapu. Ternyata itu adalah Bing Yutu. Bing Yun ini sejenis binatang spiritual dengan kecerdasan yang sangat tinggi. "Apakah kamu adalah orang dari dunia Senki?" tanya dari Bing Yu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Bing Yu itu sejenis bentuknya seperti kelinci ya. "Aku benar-benar tidak berniat jahat. Aku hanya ingin bertemu dengan permaisuri dan menanyakan sesuatu kepadanya," ucap dari Xiaoyan. "Mengapa aku merasa mengenali aura di tubuhmu itu?" ucap dari Bing Yu. "Mungkin yang kamu maksud adalah aura supreme bukan? Tetapi saat ini dia sudah mati," ucap dari Xiaoyan. "Mati? Bukankah dia adalah seseorang immortal? Bagaimana dia bisa mati?" ucap dari Bing Yu lagi. "Ya pokoknya dia sudah mati dan aku ini adalah reinkarnasinya," ucap dari saya. "Artinya kamu tetap saja bisa dibilang sebagai supreme. Kamu berusaha untuk membunuh permaisuri sebelumnya. Apakah yang kamu lakukan di sini sekarang?" tanya dari Bing Yu. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia lalu menatap ke arah Bing Yu. "Supreme berusaha untuk membunuh permaisuri. Meskipun aku adalah reinkarnasi dari Junsang, tetapi aku tidak memiliki ingatan sepenuhnya tentang itu. Bisakah kamu memberitahuku secara detailnya apa yang terjadi sebelumnya?" tanya dari Xiaoyan. Saat melihat penampilan Xiaoyan ini, Bing Yu sepertinya merasakan bahwa Xiaoyan ini benar-benar tidak menipunya. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Permaisuri sudah menunggumu," ucap dari Bing Yu. Xiaoyan pun lalu mengangguk dan mengikuti Bing Yu ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir saja di dalam hatinya karena dia telah disalahkan oleh hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh Junsang di masa lalunya. Dan Xiaoyan tentu saja sangat terkejut kenapa Supreme ini berusaha untuk membunuh permaisuri di kehidupan masa lalunya. Saat mengikuti Bing Yu ke istana kristal, seluruh aula memancarkan udara yang sedingin es. Dan tidak ada orang di sini atau tidak ada orang sama sekali di istana ini. Artinya seluruh kristal ini ditinggali oleh permaisuri mungkin sendirian saja, atau permaisuri ini tinggal sendirian di istana ini. Ketika dia datang ke aula utama, Xiaoyan melihat kristal yang besar yang ada di atas dan di bawahnya. Tetapi seluruh istana ini dibuat dari kristal ya, tidak atas dan bawahnya saja tapi seluruhnya. Dan memang tidak ada fluktuasi kehidupan saat Xiaoyan memasuki istana ini. "Apakah itu benar-benar kamu?" ucap dari sebuah suara yang tiba-tiba terdengar ya saat Xiaoyan memasuki istana ini. Pada saat ini ada suara terdengar di sekelilingnya. Kemudian Xiaoyan melihat ke sekelilingnya dan akhirnya dia menemukan bayangan sang permaisuri di dalam kristal. Xiaoyan pun lalu mengepalkan tinjunya.
Mohon maaf, Mbak, Tante, atau siapakah itu? Sepertinya Supreme telah mati. Dan aku ini adalah reinkarnasinya saja. Senior, bisakah memanggilku dengan sebutan Xiaoyan saja? Jangan apakah itu kamu? Dan aku merasa sangat tidak nyaman karena aku takut Anda menganggapku sebagai Supreme sebelumnya. Ucap dari Xiaoyan sambil mungkin Xiaoyan mempunyai perasaan yang buruk ya, karena Supreme ini sebelumnya ingin mencoba membunuh sang permaisuri. Benarkah dengan apa yang kamu katakan tadi? Bahwa Gu Zhongzheng itu telah mati? Lalu apakah dunia Senki juga telah dikalahkan? Ucap dari sang permaisuri. Ternyata memang benar, itu adalah sang permaisuri. Bayangan permaisuri yang ada di dalam kristal itu lalu membuka matanya, dan Xiaoyan pun mendekat secara perlahan. Dia berharap mendekati bayangan itu dengan lebih jelas ya. Dia pokoknya mendekati bayangan itu. Kecantikannya memang agak mirip dengan permaisuri yang ada di kuil kuno. Dia menggunakan rok biru muda dengan kelopak bunga sakura yang disulam di sudut roknya. Xiaoyan telah melihat kelopak bunga ini sebelumnya karena bunga itu juga ada di kuil kuno. Ada juga jepit rambut emas di kepalanya. Setelah Xiaoyan melihatnya lebih dekat, hatinya bergetar. Itu sama persis dengan jepit rambut naga Phoenix yang Xiaoyan dapatkan dari sang permaisuri di kuil kuno sebelumnya. Xiaoyan berpikir, apakah Supreme ini memberikan hadiah itu atau memberikan hadiah yang sama kepada semua istri-istrinya. Xiaoyan pun lalu menghela nafas, dan saat mengetahui bahwa Junsang memang lebih ahli soal wanita daripada Xiaoyan ini ya. Dunia Senki belum dikalahkan, tetapi semakin dekat dengan masa krisis. Dan aku juga terpaksa untuk datang ke sini. Aku ke sini untuk mencari bantuan dari Anda agar bisa menerobos ke level immortality dan berjuang untuk dunia Senki, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan jangan lupa ya untuk kalian menonton live gue di pukul 20.00 WIB ini ya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.